Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekarmati Auliabila dari kelas 9 B Fusina. Saya akan mempresentasikan materi kemuhammadiyyahan untuk ujian praktik. Sebelum memulai, saya ingin memberikan sedikit kutipan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berbunyi, "Islaman bukan hanya Allah ada di dalam jiwamu, tetapi kehidupan Islam jadi nyata melalui perilakumu." Di sini saya akan membahas bab pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Bab pertama, hakikat manusia. Bab kedua, manusia sebagai individu. Bab ketiga, manusia sebagai makhluk yang bertauhid. Bab keempat, manusia sebagai khalifah di bumi. Dan sebab terakhir, manusia sebagai makhluk sosial. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Sebab pertama, hakikat manusia. Hakikat manusia ada 6 jenis. Yang pertama ada manusia sebagai hamba atau abdi, yaitu manusia memiliki kewajiban untuk menyembah Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalil Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Hakikat kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia memerlukan hubungan dengan manusia lainnya dan hidup bermasyarakat. Dalil Quran Surat An-Nisa ayat 1. Yang ketiga ada manusia sebagai seorang pemimpin atau khalifah. Kelak manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala yang ia perbuat selama hidup. Dalil Quran Surat Shad ayat 26. Hakikat keempat ada Bani Adam atau keturunan dari Nabi Adam, bukan hasil revolusi keras bagaimana teori Charles Darwin. Dalil Quran Surat Al-A'raf ayat 26-27. Selanjutnya ada manusia sebagai makhluk berilmu, yaitu dapat memikirkan kebesaran Allah, memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalil Surat Al-Isra ayat 70. Yang terakhir ada manusia sebagai makhluk biologis, dapat tumbuh, berkembang biak, dan melakukan aktivitas fisik sebagaimana makhluk hidup pada umumnya. Dalil Quran Surat Yusuf ayat 31. Sebab kedua, manusia sebagai individu. Apa itu manusia sebagai individu? Manusia diberi Allah kedudukannya lebih mulia dari makhluk ciptaannya yang lain. Manusia juga diamanahi tanggung jawab yang besar di dunia. Sebagai individu, manusia diberi Allah potensi-potensi untuk berkembang. Potensi adalah kemampuan yang masih berada dalam diri manusia, tetapi belum direalisasikan dalam tindakan. Terdapat 4 jenis potensi manusia. Yang pertama ada potensi fitrah, potensi dasar yang dimiliki individu manusia yang mengarahkan manusia untuk berkeinginan berbuat kebaikan dan menjunjung tinggi kebenaran, atau biasa juga disebut hati nurani. Yang kedua, potensi akal. Potensi yang digunakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam hidup. Dengan akal, manusia dapat menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan. Yang ketiga, potensi fisik. Kesempurnaan anggota tubuh atau fisik manusia mulai dari kepala hingga ujung kaki. Potensi lainnya atau potensi yang memiliki kecenderungan membawa manusia ke dalam hal yang kurang baik. Sebab ketiga, manusia sebagai makhluk yang bertauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah mengesahkan Allah baik semata-mata karena Allah, ubudiyah, mengesahkan Allah dalam hal zat dan sifatnya, uluhiyah, dan keyakinan bahwa pemeliharaan alam hanya Allah, rububiyah. Ciri-ciri dari bertauhid adalah senantiasa menjunjung tinggi dan berpihak kepada hal-hal yang benar. Kedua, bersikap aktif, giat, dinamis, dan mengarah ke masa depan. Yang ketiga, bersikap adil dengan menetapkan segala sesuatu pada tempat yang semestinya. Yang keempat, tidak suka menyalahkan orang lain. Sebab keempat, manusia sebagai khalifah. Apa itu khalifah?
Allah menciptakan manusia dan diberi amanah sebagai khalifah untuk mengelola bumi. Oleh karena itu, manusia harus hidup dengan landasan iman, Islam, dan ihsan dalam arti berakhlakul karimah. Dalil Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Etos kerja yang islami yang digambarkan dalam pedoman hidup umat Islam adalah dengan berperilaku kerja keras, disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, dan berusaha secara maksimal dalam mencapai sesuatu. Dalil Quran Surat Al-Insyirah ayat 58. Subbab yang terakhir atau yang kelima, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial. Manusia dilahirkan sebagai individu, namun dalam proses pemenuhannya, manusia membutuhkan interaksi dengan sesamanya yang lain. Dalil Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, Quran Surat Al-Qalam ayat 4, dan yang terakhir Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Terima kasih banyak karena telah menyimak presentasi kali ini dari awal sampai akhir. Bila ingin mengetahui saya lebih dekat, bisa kunjungi sosial media saya. Terima kasih. Jika ada yang ingin tanyakan, bisa hubungi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.